sejahtera, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian, menghadiri penjelasan pers saya tentang berita-berita beberapa hari ini menyangkut wawancaranya Bapak Presiden Abdurrahman Wahid di majalah Newsweek yang terbaru. Sebetulnya dengan penjelasan daripada juru bicara Presiden Pak Wimar Witular kemarin sore dan tadi pagi di koran-koran sudah dimuat, saya kira masalah ini menurut pendapat saya sudah jelas dan tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Ya, jadi saya menganggap bahwa Presiden tidak menuduh saya. Saya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk klarifikasi beberapa hal. Ya, pertama, saya berterima kasih kepada beberapa pejabat Polri yang dengan tegas menyebut bahwa belum menemukan dan tidak menemukan indikasi-indikasi keterlibatan saya, karena memang saya tidak terlibat. Saya menolak segala tuduhan bahwa saya terlibat dalam kasus pemboman malam Natal tersebut. Tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang keji dan menurut saya merupakan disinformasi. Jadi saya menolak itu, dan itu pun yang saya sampaikan ke Bapak Presiden. Sebetulnya pada tanggal 24 malam itu sendiri, pada kira-kira 1 jam 2 jam setelah ledakan, sebetulnya sudah ada yang menelpon saya, ya, dan saya sudah tahu bahwa sudah beredar tuduhan-tuduhan sebanyak itu. Saya tidak tanggapi karena ini biasa dalam suasana bangsa kita akhir-akhir ini. Sering orang mudah menuduh, mudah membuat rumor dan sebagainya, jadi saya tidak begitu tanggapi. Tapi setelah beberapa hari terus saya menerima telepon-telepon dari kawan-kawan, juga di antara wartawan-wartawan juga bahwa nama saya dikait-kaitkan. Jadi saya menganggap itu adalah suatu kampanye yang direncanakan untuk terus-menerus menghancurkan kepribadian saya, character assassination. Saya anggap memang itu sudah lama berlanjut. Dan apa saja yang terjadi memang saya selalu dituduh. Jadi saya anggap itu sudah biasa sebetulnya, sebagai mungkin bagian daripada mungkin kehidupan yang sekarang kita sedang membangun sebetulnya, ya, kehidupan demokrasi yang sehat. Jadi mungkin ini masa transisi, jadi mungkin masih banyak orang yang memanfaatkan masa transisi ini untuk tujuan-tujuan mereka sendiri. Jadi ini menurut saya gejala tidak sehat. Namun saya tidak terlalu tanggapi. Tetapi memang waktu Lebaran saya menyampaikan pesan lewat keluarga Presiden yang saya ketemukan pada saat saya ke istana dalam rangka Lebaran. Saya memang menyampaikan pesan, tolong sampaikan saya sudah mendengar ada usaha untuk terus mendiskreditkan saya, terus memfitnah saya, dan tolong sampaikan ke Bapak Presiden, Bapak Presiden jangan percaya. Dan kalau perlu saya siap dipanggil, ya saya siap dipanggil untuk mengklarifikasi. Jadi tadi pagi pun saya mendapat telepon dari kerabat dekat Presiden. Mungkin dalam beberapa hari ini saya juga akan sowan ke beliau. Jadi untuk ya terus-menerus memelihara komunikasi dan untuk jangan sampai berlarut proses bisik-bisik yang merugikan banyak pihak. Saya kira demikian, ya. Jadi saya tidak menganggap itu persoalan perlu dibesarkan. Saya anggap bahwa memang ini dinamika, tetapi tetap saya menolak dengan keras tuduhan-tuduhan seperti itu. Seluruh hidup saya telah bersumpah pada diri saya
untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia, ya masa saya akan berbuat untuk mencelakakan bangsa saya sendiri. Saya menganggap tindakan terorisme semacam itu adalah tindakan biadab. Itu saya katakan dari hari pertama, itu tindakan biadab, tindakan orang-orang yang tidak bermoral, tidak berhati nurani. Ya, jadi saya menolak bahwa saya dikait-kaitkan dengan semacam itu. Juga saya masih mendengar ada kelompok-kelompok yang mengatakan ada 9 jenderal terlibat, mungkin ada 90 jenderal, ada 900 jenderal. Itu gampang saja untuk menyebut-nyebut semacam itu. Saya anggap itu juga ucapan-ucapan yang kurang bertanggung jawab. Ya. Masalah-masalah ini adalah sangat sulit, masalah pelik. Untuk mengusut macam ini perlu pengusutan yang profesional, dan saya percaya bahwa Polri akan mampu untuk melaksanakan tugasnya. Jadi saya kira dari masyarakat mungkin perlu beri kesempatan untuk Polri dan semua instansi terkait untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau hanya melontar-lontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, saya kira ini kurang sehat. Dalam rangka kita membangun masyarakat madani, masyarakat yang dewasa, ya, kita perlu kesejukan. Kita sekarang mengharapkan pemimpin-pemimpin yang arif, yang dapat memberi kesejukan supaya kita bisa keluar dari kemelut ekonomi. Rakyat kita yang 200 sekian juta itu bisa tenang dan bisa berkarya, bekerja dengan baik. Sekarang saya kira rakyat kita butuh pekerjaan, butuh penghasilan yang baik. Untuk ekonomi, untuk bangkit, kita perlu ketenangan dan kesejukan politik. Dokumen sendiri bahwa telah mengikuti Sekarang rapat sejak Januari. Dokumen itu buat gampang saja, berapa detik sih bisa dibuat dokumen. Ya. Dokumen itu hati-hati lah, sebagian besar juga memang tujuannya untuk menciptakan keresahan. Ya, saya kira dokumen-dokumen itu derajat kepercayaannya, tingkat kebenarannya itu sangat rendah. Ya. Pak, setelah Bapak diisukan atau ada wawancara di isu itu, pernah kontak dengan Pak Hartono nggak Pak untuk membicarakan masalah ini? Tidak, saya belum kontak, tapi ya mungkin sebagai silaturahmi perlu juga mungkin ya. Jadi ya sebagai kebetulan saya sama Pak Hartono sudah kira-kira 3 tahun tidak pernah jumpa. Ya mungkin beliau punya kesibukan, saya juga sering di luar negeri ya. Jadi memang itu ternyata setelah kita pelajari wawancara di Newsweek itu sendiri, sebetulnya itu kan bukan tuduhannya Bapak Presiden. Jadi mungkin wartawan-wartawan saya kira juga yang mungkin dalam rangka menaikkan oblah dan sebagainya. Ya, kalau headline-nya itu sensasional kan oblah naik. Jadi saya maklumi lah, mungkin kalian juga perlu itu. Saya sulit untuk mengatakan. Ini makanya saya hati-hati, ini kan sangat sulit. Anda tahu ya, waktu di peristiwa di Amerika, Yuna bomber, mungkin saudara ingat itu, FBI, negara superpower seperti Amerika, membutuhkan 11 tahun untuk mengungkapkan dan menangkap Yuna bomber. Pemerintah Inggris membutuhkan tahunan untuk menghadapi Irak. Ya. Dan sekarang Anda tahu di London, cara mereka mengatasi pemboman, hampir tiap jalan mereka pasang kamera. Hampir tiap jalan, tiap sudut jalan mereka pasang kamera untuk mengatasi aksi-aksi pemboman ini. Jadi ini pekerjaan yang sangat sulit, yang sangat pelik. Saya pernah di Istanbul hampir tiap mall itu ada pemeriksaan seperti kita masuk ke airport. Pemeriksaan tas-tas dibuka, ya tuh, badan-badan diperiksa, itu masuk ke mall, masuk ke hotel. Jadi makanya ini membutuhkan suatu kerjasama yang erat antara semua unsur di masyarakat ya, menghadapi kelompok-kelompok semacam ini. Argo, 1 jam sebelum kejadian Anda kabarnya dikontak oleh seseorang.
1 jam sesudah. Sesudah. Sesudah atau sebelum? Tadi Pak Prabowo tadi mengatakan sesudah. Saat saya tidur, saya sedang tidur, tapi di telepon besoknya saya hubungi lagi. Beliau menceritakan bahwa nama saya disebut-sebut. Kan aneh bin ajaib, 1 jam setelah kejadian kok sudah langsung tahu siapa yang terlibat. Saat itu Bapak di dalam negeri, Pak? Di dalam negeri, saya di dalam negeri. Persisnya di mana, Pak? Hah? Persisnya di rumah, sedang tidur jam 1 malam. Ya, saksinya banyak. Tapi juga begini ya, keluarga saya ini 3/4-nya Nasrani. Sebagian mereka ada di gereja. Ya, ibu saya Nasrani, ibu saya Kristen. Saudara-saudara keluarga saya sedang Natalan malam sebelumnya itu. Saya Natalan juga, saya datang kumpul-kumpul karena keluarga saya. Dan saya dalam setiap pembicaraan, karena saya juga dekat dengan banyak kalangan Islam, itu saya menyampaikan bahwa ajaran agama yang saya terima, ajaran agama Islam yang saya terima, justru semua tempat ibadah harus kita lindungi, harus kita jaga. Semua tempat ibadah dari semua agama. Ya, inilah kebanggaan kita sebetulnya. Masyarakat Indonesia sudah sekian tahun membangun masyarakat yang penuh toleransi. Tapi sekarang mau diacak-acak. Dan ini makanya saya anggap orang yang atau kelompok orang yang merencanakan ini adalah orang-orang biadab. Ya. Mereka yang saya kira tidak punya rasa cinta tanah air, tidak punya rasa tanggung jawab sama sekali. Tapi itu mungkin dalam politik ya begitu, saya tidak tahu. Sejumlah pejabat mengatakan bahwa bom itu ada keterkaitan dengan pejabat Orde Baru. Mas Prabowo bagaimana komentarnya? Saya katakan tadi, ini masalah sangat pelik. Saya kira tidak boleh berspekulasi dan tidak boleh menuduh sembarangan. Ya. Menganalisa boleh, tapi kan ini kan pekerjaan, harus ada pengusutan, harus ada penyelidikan dan sebagainya dan sebagainya. Saya nggak melihat keterkaitannya. Saya kira saya tidak melanggar nasihat. Saya sering ke luar negeri karena saya memang bekerja. Saya cari makan, cari nafkah. Dan saya juga di dalam negeri karena saya warga negara Indonesia. Saya juga punya pekerjaan di dalam negeri. Kemudian saya di sini orang tua saya sudah sepuh, sedang sakit-sakitan, jadi saya punya kewajiban sebagai warga negara dan saya punya kewajiban sebagai manusia, sebagai seorang anak saya harus memperhatikan orang tua saya. Jadi saya tidak lihat keterkaitan itu. Saya kira ya itu dulu memang ada usaha yang saya juga tidak mengerti juga tekanan-tekanan dari mana itu Anda sendiri tahu lah maksudnya. Ya, jadi saya tidak kira. Mas Prabowo. Ya saya memang benar ya dari sejak peristiwa Trisakti 12 Mei, 14 Mei, kemudian Banyuwangi ya, pembunuhan 100 kiai, kemudian Atambua, kemudian Ambon, itu selalu memang saya salah satu yang dituduh dalangnya. Bahkan pernah saya dituduh makan malam ada tanggalnya tertentu di Kupang bersama salah satu tokoh milisi, padahal saya sudah 3 tahun tidak pernah ke Atambua. Dan ini ada dinas-dinas intelligence negara-negara besar yang percaya atau yang menyebarkan laporan itu. Itu saya bantah dalam beberapa kesempatan. Jadi memang tuduhan-tuduhan itu saya kira adalah bagian dari
kampanye destabilisasi dan disinformasi. Ya. Dan dalam teknik destabilisasi, ini bukunya ada ya. Ini ada di buku, silakan baca. Itu teknik kambing hitam itu ada, jadi harus ada kambing hitam. Ya, mengalihkan perhatian kambing hitam. Ya, jadi mungkin saya nggak tahu muka saya cocok jadi kambing hitam mungkin. Jadi tapi saya menolak itu. Ya, saya ini patriot. Hidup dan mati saya ini untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya mempertaruhkan nyawa saya 28 tahun untuk Republik, untuk Merah Putih. Masa saya mau berbuat cemar? Jadi saya menolak dan saya tenang saja. Orang saya tidak berbuat, makanya sebetulnya saya tidak ingin tanggapi. Benar nggak? Kok habiskan energi yang begitu-begitu? Tapi kadang-kadang kalau sudah terlalu repot, karena saya ini kan sekarang businessman, ya, pelaku bisnis. Nanti investor-investor, nanti partner saya pada, gila lo, benar nggak? Kita mau ajak lo bisnis, lo bikin onar. Nah, jadi saya repot ini. Nanti cari makan susah. Jadi saya terpaksa. Saya sebetulnya nggak suka terlalu banyak menanggapi. Nanti repot, ya. Nanti ada apa itu? Katanya kucing hilang, Prabowo lagi. Tadi Anda mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan karakter terhadap diri Anda. Usaha, tapi saya diam aja. Saya mana nggak? Aku sih. Ada pihak-pihak yang berusaha membunuh karakter Anda. Kira-kira bisa disebutkan siapa orang itu biar lebih jelas. Kemudian apakah Anda berasa? Begini ya, saya tidak mau ikut-ikut kalau orang mau menfitnah, saya pun tidak mau ikut nanggapi. Ngerti nggak? Saya tidak mau nanggapi dan saya anggap itu bagian dari risiko. Saya punya sikap, hati saya bersih, saya merah putih, saya berjuang 28 tahun, banyak saksi, saya pertaruhkan nyawa saya untuk kejayaan dan kebesaran bangsa ini. Saya tidak ingin bangsa ini rusak, saya tidak ingin bangsa ini pecah. Ya, jadi saya tidak setiap saat saya mau dipanggil saya datang. Saya sebetulnya sedang di luar negeri, saya menuju ke India, saya ada rencana ke India, tapi karena saya lihat ini heboh, waduh, saya dituduh bom, lebih baik saya pulang untuk memberi penjelasan. Ya. Ternyata begitu saya pulang sudah ada klarifikasi sendiri dan saya kira ini juga dibesar-besarkan, jadi akhirnya saya tidak merasa perlu untuk meneruskan persoalan ini. Ya, saya sudah konsultasi juga dengan beberapa pihak. Mas Bowo, apakah Anda melihat bahwa ada keterkaitan dari Tommy Soeharto untuk melakukan pemboman ini karena terkait dengan usaha dia? Saya nggak mengerti juga. Saya sudah juga lama tidak berhubungan dengan Tommy Soeharto. Ya. Yang kedua, apa yang akan Anda katakan? Apa yang Anda bicarakan dengan Gus Dur saat soalan? Ya memang saya kan sebetulnya kenal Gus Dur sudah lama ya, jadi ya mungkin sebagai seorang junior kepada seorang yang lebih tua ya jelas saya sowan ya, dan kalau ketemu ya beliau banyak kelakar. Jadi intinya saya akan mengatakan bahwa Gus percaya Prabowo ini tidak akan berbuat yang macam itu. Saya ini hati saya merah putih ya, jadi saya tidak ada saya menolak segala macam kedua macam itu. Dan kalau memang ada isu-isu, kalau ada dokumen-dokumen gampang itu panggil saya ya, konfrontasi. Katanya ketemu di sini, rapat di situ, rapat apa itu. Apakah yakin bahwa Gus Dur akan percaya? Ya saya tidak tahu. Saya itu kewajiban saya sebagai warga negara, kewajiban saya sebagai seorang insan hamba Tuhan untuk menyampaikan apa adanya, demikian. Oke, saya kira. Saya siap ya kalau memang dipanggil, tapi jelas saya punya keterbatasan. Saya kira yang paling mampu dan kompeten sekarang adalah Polri dibantu dengan TNI. Saya kira TNI pasti akan bantu ya. Tapi yang penting harus ada niat daripada semua unsur untuk benar-benar menuntaskan ini, begitu. Saya kira kalau Polri dengan dibantu TNI pasti minimal menangkal ya, mencegah hal semacam ini terjadi lagi. Tetapi saudara-saudara, masalah pemboman adalah sangat sulit, sangat pelik, karena sekarang melalui internet, melalui mana-mana siapa saja bisa belajar bikin bom.
Ya, jadi ini yang harus kita waspadai dan ini butuh kerjasama semua unsur. Kalau lihat paket-paket yang tidak jelas jangan disentuh, segera lapor ke satpam atau polisi. Kalau lihat ada tas ditinggal jangan disentuh. Ini harus ada kewaspadaan semua pihak. Di luar negeri ini juga menjadi masalah begitu. Ya. Saya tidak mengatakan Polri, seluruh intelijen Indonesia lemah sekali. Ya. Mas Prabowo hanya dikonfirmasi. Dan saya justru juga menganjurkan kan perlu ada Intelligence Oversight Committee dari DPR untuk mengawasi. Ya, itu saya penasarankan itu. Mas Prabowo hanya dikonfirmasi aja. Anda berulang-ulang mengatakan pelaku bisnis. Boleh tahu bisnisnya selain perminyakan yang sering kami dengar? Ya macam-macam lah. Jadi udah macam-macam. Nanti kalau ada proyek boleh ketemu saya. Kasih kontak Pak Harto. Bidangnya perminyakan, Mas. Kenapa? Antara lain ya. Kita Pak coba Prabowo, kita. menurut Anda situasi di Indonesia ini sekarang seperti apa gitu? Kalau menurut Anda dengan situasi ada bom, terus hari ini banyak demo sampai chaos. Hari ini ada demo. Ada. Dan sudah ada chaos besar-besaran. Lalu ada isu 15 Januari. Menurut Anda situasi politik kita udah seperti apa? Saya berpendapat begini. Saya berpendapat bahwa sebaiknya semua masalah kita selesaikan melalui jalur-jalur konstitusional. Semua perbedaan pendapat kita selesaikan melalui jalur konstitusional. Kita sepakat untuk, saya kira kan ada konsensus bahwa kita mau membangun masyarakat yang demokratis, yang modern, yang beradab. Untuk itu kita perlu percaya kepada undang-undang dasar kita. Kalau belum sempurna kita bisa melakukan amandemen. Kita sudah melakukan pemilu, kita sudah punya wakil-wakil rakyat, kita percayakan itu. Dan kalau ada perbedaan pendapat, kalau ada pertikaian, selesaikan lewat jalur konstitusional. Menurut saya demikian. Sebelah pihak. Kalau pakai aksi-aksi di jalan dari dulu saya kurang sependapat. Saya kurang setuju karena bangsa kita perlu kesejukan, ketenangan. Rakyat yang 200 juta itu butuh untuk cari makan, untuk sekolahkan anaknya. Ya, sekarang ini di ibu kota saya dapat informasi ada 300.000 anak putus sekolah. Bagaimana coba? Ya, ini perlu ketenangan. Saya kira demikian ya. Aduh. Saya kira mungkin kurang relevan ya saya komentari sekarang soal itu. Ya. Ya. Mana lebih menyakitkan ketika jatuh atau ditubuh hidup terus, Mas? Ini boleh. Ya. Mana lebih menyakitkan, Mas? Kenapa? Mana lebih menyakitkan ketika dicopot? Hidup itu kan tidak perlu, hidup itu juga penuh dengan sakit. Kita harus juga menghadapi kan. Sabarnya sangat hati dengan Pak Wiranto itu. Gak boleh kita sakit hati sama orang. Karena mereka diduga adalah anggota Kopassus. Oh iya. Salah satu bekas anak buahnya bernama Irwan Ibrahim itu kan pernah kita catat pernah disekolahkan ke Amerika waktu itu. Apakah itu mereka ini pernah minta advice sama Anda selama Anda itu keluar dari militer, ataukah Anda pernah komunikasi dengan mereka? Tidak ada pernah. Jadi begini ya, namanya satuan-satuan TNI itu kan terdiri dari ribuan orang. Ya. Bisa saja di antara ribuan orang ada yang melanggar. Bisa saja ada ribuan orang yang mentalnya tidak baik, kemudian tidak sesuai dengan sumpah mereka. Jadi mereka bisa dipengaruhi oleh orang lain bahwa dia mengecewakan kepercayaan bangsa dan rakyat. Tapi ya itu terjadi. Ya di Amerika pun banyak kan anggota-anggota tentara, ada anggota CIA yang membelot akhirnya kerja untuk musuh-musuhnya Amerika, ada anggota tentara Amerika yang terlibat pemboman. Itu McVeigh, Tim McVeigh kan seorang sersan pasukan khusus Amerika. Itu bisa terjadi saya kepada undang-undang dasar, kepada bangsa dan negara. Saya kira itu saja. Arah Anda kan ke situ ya, saya jawab demikian ya. Saya kira. Baik melalui Tony. Apakah Anda
Saya kira saat ini saya tidak berpikir ke arah situ. Ya, saya perlu cari makan dulu, dan karena begini ya, saya juga punya kawan dari banyak partai, jadi saya sulit ini kalau masuk politik kan harus milih salah satu partai, ya. Nggak mau ya. Jadi saya berpikir tidak usahlah, sudah banyak ahli-ahli politik, ya. Saya mau dagang aja, ya. Jadi kalau ada proyek kalian ajak saya dong. Gitu. Oke, terima kasih saudara. Pak, ini dari ajak saya. Tadi kan sudah saya jawab, semua masalah sebaiknya disalurkan lewat jalur konstitusional. Kalau Gus Dur mau mundur atau mau maju, ya itu selesaikan dengan cara konstitusional, dengan cara baik, tidak usah dengan cara ya. Saya tidak setuju. Saya orang yang 28 tahun dibesarkan di alam kekerasan, dalam arti saya militer, ya. Tapi saya mengerti penderitaan daripada kekerasan itu. Karena itu sebaiknya kita cari politik yang sejuk, tidak usah dengan kekerasan, sebaiknya tidak usah dengan aksi-aksi massa di jalanan. Itu saya kira begini, masalah terorisme kan masalah global, ya, masalah global. Di mana-mana, di Spanyol menghadapi pemboman ETA, ya, di Timur Tengah, di Amerika sendiri. Jadi karena itu ini membutuhkan suatu penanganan yang serius dan profesional. Terima kasih. Loh, kan kejadian saya bicara sama Anda, saya mengatakan kepada Anda sebagai media, Anda kan apa istilahnya saluran kepada seluruh rakyat. Saya mengatakan saya tidak terlibat dan saya menentang setiap tindakan kekerasan dan saya menganggap itu tindakan biadab. Tidak, karena ucapannya Gus Dur tidak menuduh saya. Seumpamanya bukan Gus Dur, pihak-pihak yang menuduh Anda. Itu kan bisa saja orang bisa bilang 9 jenderal, nanti dia bilang 20 jenderal, nanti Anda bilang 90 jenderal, bisa saja orang itu. Tapi menurut saya ini tidak bertanggung jawab, ini tidak kondusif untuk kenapa menimbulkan saling curiga. Biarkanlah polisi melaksanakan tugas penyelidikan dengan tenang. Kalau perlu dibantu, tidak usah bikin statement-statement bombastis, statement-statement menuduh, statement yang tidak ada dasarnya. Ya, kita harus kasih kesempatan untuk bekerja. Saya kenal banyak teman-teman saya di polisi, mereka sungguh-sungguh, mereka patriotik, harus diberi kesempatan dan harus diberi dukungan. Gitu. Anda harus tahu ya, polisi kita dan tentara kita salah satu aparat keamanan yang penghasilannya terendah di Asia, salah satu. Jadi mereka gajinya paling kecil. Sarana-sarananya juga paling minim. Nah itulah. Jadi kita harus mengerti mereka, ya. Kita harus mengerti mereka juga. Jadi harus diberi kesempatan. Ada analisa bahwa pelakunya itu kelompok Islam garis keras. Anda yakin dengan penilaian seperti itu? Saya kok bisa saja, saya kan sudah bilang, bisa dari mana-mana. Sulit berspekulasi. Ya. Ini nanti kan ada penyelidikan. Ya, tapi memang sulit masalah ini. Ya, nanti ditangkap orang yang meletakkan bom. Tahu-tahu dia hanya dibayar 200.000, 300.000. Dia orang yang tidak punya pekerjaan, dia tidak tahu isinya apa. Bisa saja mereka dipakai, Pak. Dipakai. Kapan taknya Anda akan sowan ke Gus Dur? Saya sudah minta waktu, ya terserah beliau mau terima atau tidak, kan beliau presiden punya kesibukan. Tapi saya sudah menyampaikan niat saya untuk sowan. Karena banyak dari wataknya dia, karakternya dia sebagai pemimpin
banyak menyimpulkan pulang dari contohnya seperti Bapak juga gitu loh, antara seperti Bapak dan sudah ratusan kali gitu dalam bersama pemerintahan beliau. Ya saya kira begini, yang tadi saya sampaikan ya, apapun masalahnya, apapun perbedaan pendapat, kepertikan, sebaiknya ada jalur-jalur konstitusi yang kita pakai. Nah, itu saya kira akan menenangkan. Jadi apapun keributan yang ada di bidang politik itu tidak sampai mengganggu of the situation, and that means all leaders from all groups of Indonesia must have this realization how to cool down the situation. So all divisions or all shall we say conflicts should be resolved peacefully and constitutionally. That's my conviction. So I don't want to continue the speculation. People try to attack me all the time. I think maybe they are afraid of maybe my opinions or the principles that I stood for and I still stand for. I think maybe that, and they need a convenient always bogeyman. It's part, I think, political tactics to create bogeyman. This is the totalitarian mindset. The totalitarian mindset, whether it's fascistic or communistic, they always try to find bogeyman. What is your relationship with General Mansur? I haven't met him for 3 years. I have no contact with him for 3 years. So practically there's no contact between us. I think he's busy, I'm busy. It's been said that you want to protect the former president. Protect? I have no rank, I have no power now. Do you want to be back in politics? Have you got any? I'm now concentrating on business. I have said many times I don't want to be involved in politics. Completely out of the question? I said I have made many times that I don't want to be involved in politics at the present moment, and I think business is very interesting. I can create jobs. You can be patriotic and still be in business. I think that's the future. That's what the paradigm shift is all about. Yeah, I think that's the problem in Indonesia now. Is the last 2 years we had a business problem. We had economic crisis. It was not a military invasion. What is your relationship with the former first family right now? How would you describe it? I think you've read many of my interviews. I think you can draw your own conclusions. Currently, give us a sense for viewers. Well, basically, there was sort of a rift. I was accused of not being loyal to the family, etc., etc. But as I said, I still respect family, to be correct in that sense. Are you talking to them now? Any communication? I came on the Lebaran. Okay, you said it was short. Just a few more questions. Very quick ones. How were you received when you went there on Hari Raya Day? Hari Raya for Muslims is, I think we should be received well, and I think I was received well. Okay? Thank you very much. Yeah. Terima kasih. Okay, terima kasih. So. Pembicaraan tertutup, Pak. Ya, oke. Oke deh, prinsip ya, nanti kayak Hah? Kenapa? Siap. Saya ingin koreksi ya, saya tidak menganggap Gus Dur menurut saya. Jadi wawancara di Newsweek saya sudah pelajari dan itu Gus Dur sama sekali tidak menurut saya.
Jadi tolong ini diluruskan. Ya. Jadi beliau menjawab pertanyaan Bapak Nasir. Di situ beliau mengatakan saya menyampaikan pesan kepada beliau. Dan memang benar saya sampaikan pesan kepada beliau melalui kerabatnya Gus Dur untuk Gus Dur supaya tidak mempercayai laporan-laporan itu, karena waktu itu saya sudah mendengar fitnah-fitnah terhadap saya sudah beredar dan terus wanti-wanti atau memberi warning Gus Dur agar tidak percaya itu karena itu merupakan disinformasi. Jadi jangan keliru, ini Gus Dur tidak menuduh saya. Ya. Saya tidak akan menuntut karena beliau tidak menuduh saya. Dan saya kira pengembalian nama baik, saya kira masyarakat Indonesia bisa menilai. Saya demikian. Saya kira sudah cukup dan saya sudah baca itu. Saya sudah pelajari jawaban di Newsweek. Saya kira saya tidak akan meneruskan dan saya minta ini tidak dibesarkan. Saya kira tadi bahwa bangsa kita perlu suasana sejuk, dan itu yang saya anjurkan, kita semuanya cooling down untuk memberi kesempatan ekonomi kita pulih, karena rakyat kita dalam kesusahan. Rakyat terutama di lapisan bawah sangat merasakan kesulitan ekonomi ini. Mereka butuh suasana yang sejuk, yang tenang, supaya ekonomi kita bisa pulih. Kalau ekonomi pulih berarti mereka bisa bekerja dengan baik, penghasilannya cukup, bisa menyekolah anak-anak. Saya kira itu penting. Kita butuh suasana sejuk. Memang gerakan kampanye pemboman adalah suatu bentuk terorisme yang sangat sulit, sangat pelik. Negara-negara barat yang sangat kaya pun mengalami kesulitan. Spanyol belasan tahun sulit mengatasi ETA. Inggris juga sudah puluhan tahun mengalami kesulitan menghadapi Irak. Ya. Bahkan kita ingat rumah Perdana Menteri Inggris, Downing Street, pernah mau dimortir oleh Irak. Kemudian komandan marinirnya Inggris pernah dibunuh di depan rumahnya sendiri oleh bom dari Irak. Inggris menghadapi aksi pemboman ini sangat-sangat sulit. Belum lagi dari gerakan-gerakan Nazi, neo-Nazi dan sebagainya. Jadi mereka investasi uang sangat banyak di London ini dan kota-kota besar. Hampir setiap sudut jalan ada kamera-kamera. Hampir di tiap gedung semua dipasang kamera-kamera sehingga kalau ada peristiwa cepat bisa ditangkap orang yang meletakkan itu. Jadi masalah pembunuhan sangat sulit. Amerika pun mengalami kesulitan. Kita ingat beberapa tahun lalu gedung FBI di Oklahoma City pun diledakkan, 200 orang sampai korban. Kemudian di seluruh dunia masalah ini memang sangat sulit. Jadi ini butuh suatu perencanaan, suatu program yang sangat-sangat komprehensif dan sangat mahal untuk menghadapi ini. Saya waktu aktif, obsesi saya adalah bagaimana menghadapi ini kalau ini nanti sampai ke Indonesia. Karena itu waktu itu saya yang mulai di Kopassus itu saya bentuk pasukan anjing anti teror. Jadi anjing-anjing yang bisa melacak bom, yang bisa melacak senjata dan bisa menyerang teroris itu justru karena saya antisipasi fenomena ini. Jadi ini sangat sulit. Karena itu perlu penanganan yang sangat profesional dan sangat komprehensif. Karena itu saya kira tidak sehat dan tidak kondusif kalau ada pihak-pihak yang langsung main nuduh, langsung main
menyebut-nyebut siapa yang lakukan ini, siapa yang lakukan itu. Saya kira ini kita harus beri kesempatan kepada polisi didukung oleh aparat-aparat intelligence untuk mengusut ini dengan tuntas. Saya kira sulit untuk kita berspekulasi. Ini bisa bermacam-macam kelompok melakukan itu. Ya. Sangat sulit berspekulasi dan sangat tidak baik berspekulasi. Dasarnya apa? Kan saya tidak punya bahan-bahan. Yang pasti tahu ini nanti mereka yang menyelidiki. Penting penyelidikan ini profesional dan benar-benar objektif dan jujur. Ya, kan? Jenis bahan peledaknya kayak apa? Ya, jadi bahan peledak itu kan semacam sidik jari. Ada ciri-cirinya. Kelompok ini suka pakai jenis bahan peledak ini. Kalau kelompok yang ini suka merakit bom semacam itu. Jadi sebetulnya bisa, ahli yang mengikuti ini bisa mempelajari. Tapi ini pekerjaan yang sangat pelik, yang memerlukan waktu. Belum tentu orang ditangkap. Dia mungkin dibayar saja untuk meletakkan suatu benda. Dia tidak tahu mungkin isinya apa. Kan sekarang banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Mungkin dikasih 200.000, 300.000. Sudah mau kamu letakkan benda ini di sini. Mungkin dibungkus dengan baik, dia kira ini paket biasa. Jadi memang sangat sulit. Ya ini saya tidak mengikuti, tapi saya percaya polisi kita punya etikat yang sungguh-sungguh. Saya berharap